Rio sebagai Jakau, Acila Yasmin Altarisi sebagai Darange, Nur Saida sebagai pelayan, Khairun Nisa sebagai pelayan 2, Davena Made Amanda sebagai pelayan 3, Rafa Fadilah Novandra sebagai Rohpadi, Dito Hilario sebagai Kalung Putih, dan saya Tiara Monika sebagai narator. Cerita tentang Pulau Malan dimulai dengan sepasang suami istri yang membangun perahu besar dan berlayar mencari tempat tinggal baru. Mereka menetap di Danau Tacur, membuka ladang dan memulai permukiman. Namun, sang suami meninggalkan istrinya dan kembali ke kampung halamannya, membuat sang istri marah hingga merusak ladang mereka. Amarah mereka menyebabkan badai dahsyat yang mengubah perahu menjadi Pulau Malan sebagai tanda kesalahan mereka. Pulau ini terletak di wilayah Desa Tumbang Banjang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dahulu terdapat sebuah pulau misterius yang dapat berpindah-pindah tempat yang dikenal sebagai Pulau Malan. Pulau ini terletak di tengah Danau Tacur di hulu Sungai Benjang, Katingan. Kisah ini dimulai dengan kedatangan sepasang suami istri yang hidup bahagia dari Kahayan, Jakau dan Darange. Mereka bersama dengan beberapa pelayannya ke daerah Katingan. Mereka membangun sebuah perahu besar untuk mencari tempat tinggal baru. Selesai. Ya Tuan, sepertinya perahu ini tampak kokoh dan siap untuk berlayar. Mereka memuat perahu dengan barang-barang dan persediaan yang telah mereka siapkan. Kemudian mereka berlayar menyusuri Sungai Kahayan. Sungai Kahayan benar-benar indah. Ya, sungainya begitu luas dan menenangkan. Setelah beberapa hari berlayar, mereka tiba di muara Sungai Kahayan yang terkenal dengan gelombangnya yang besar. Oh, roh-roh yang baik, tolong lindungi kami saat kami melintasi muara sungai ini. Setelah berdoa kepada roh-roh, mereka melintasi muara sungai dengan selamat. Perjalanan mereka kemudian dilanjutkan ke muara Sungai Katingan dan terus memasuki Sungai Katingan. Kita telah sampai di Kampung Handi Ungusu. Bagaimana jika kita bermalam di sini? Tentu, kita akan beristirahat sejenak di sini. Mereka bersandar di sebuah pohon kayu beruang yang besar.
Benarkah? Aku belum pernah melihat kalung sebelumnya. Lihat, kalung itu ding berwarna putih. Ya benar, sepertinya kalung itu adalah orang tua mereka. Kalung tersebut berbicara untuk menasihati anak-anaknya. Hati-hati anak-anakku, jangan sampai kita buang air atau kencing. Di bawah ada manusia yang sedang tidur. Hari berganti menjadi pagi dan mereka segera mengambil makanan dari tas persediaan untuk sarapan. Setelah sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kita telah melewati banyak kampung dan sekarang kita sudah sampai di kampung Tewang Darayo Langit. Ya, perjalanan semakin dekat dengan tempat yang akan kita jadikan pemukiman. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah danau yang disebut Danau Tacur. Mereka memutuskan untuk menetap di Danau Tacur dan memulai membuka permukiman baru. Mereka menebang hutan, membangun rumah, dan membuka ladang. Beberapa bulan berlalu, Jakau mulai merasa rindu akan kampung halamannya dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Darange, aku akan pergi ke kampung halaman sebentar. Tolong jaga pemukiman dan ladang-ladang kita ini. Baiklah, tetapi jangan terlalu lama. Aku hamil dan merindukanmu. Tunggulah, aku berjanji akan kembali lagi dalam waktu yang cepat. Jakau meninggalkan pulau sementara tanpa menyadari betapa lama ia berada di kampung asalnya. Kau berkata tak akan pernah pergi, seperti ombak yang selalu kembali. Aku menunggumu di bawah senja yang pudar, namun kau pergi meninggalkan jejak yang samar. Kini jejakmu menghilang di pasir, kenangan pun mulai memudar dan kabur. Langkahmu menjauh tanpa janji yang dulu hancur tersisa. Kesedihan menggulung, sepi merajam hati yang dulu hangat, kini gelap dalam kegelapan. Janji yang tak kau baca. Dia sudah pergi begitu lama. Kapan dia akan kembali? Meskipun anaknya telah lahir, Jakau tidak pernah kembali, sehingga kerinduan Darangi kepada suaminya berubah menjadi amarah dan dendam karena ia tidak kunjung kembali. Dia telah melupakan kita. Aku akan menunjukkan kuasaku dan rusak semua tanaman di ladang. Darangi pergi ke ladangnya dan menebas semua padi dan tanaman dengan marah. Setelah kembali ke kampung asalnya, Jakau mulai melupakan keluarganya dan tenggelam dalam kehidupan barunya. Ia tidak lagi berhasrat untuk kembali ke pemukiman istrinya. Namun, suatu
malam, Jakal bermimpi bertemu dengan roh padi yang menangis dan mengadukan kepadanya bahwa mereka telah dibunuh dan diusir oleh Darange. Jakal, mereka menuduh kami dan merusak ladang kita. Kau harus kembali dan memperbaiki segalanya. Aku harus kembali ke pemukiman dan menemui keluargaku. Aku telah melupakan mereka terlalu lama. Jakal pun akhirnya kembali dan segera ia memeriksa ladangnya. Darange, kau telah merusak segalanya. Dan kau, Jakal, kau telah meninggalkan kami begitu lama. Kita telah membuat dewa marah. Kita semua akan musnah. Sejak badai besar menghancurkan kehidupan Jakal dan Darange, Pulau terapung di Danau Tacur menjadi saksi bisu dari cinta yang merakyat tragis. Pulau itu sekarang dikenal sebagai Pulau Malan.